Apa pertanyaan pertama tentang kewalian? Wahal ya'riful wali? Nah, coba diterjemahin. Apakah ngeri kan pembahasannya? Diterusin nggak nih? Hah? Diterusin nggak nih? Hah? Apakah wali itu tahu dirinya wali? Ntar ada yang nanya, emang situ wali, bahas kita wali. Nah, saya jawab balik. Lebih tinggi kitab ini atau Quran? Ini pertanyaan kita sudah kasih banyak orang. Mungkin dia nggak nyimak kali ya. Lebih tinggi kitab ini atau Quran? Kenapa ente berani kupas Quran? Quran kan lebih tinggi dari kitab ini. Toh? Ya. Jadi kenapa mereka berani? Jadi ngejek-ngejek kitab ini, pembahasan kitab ini, dan mengatakan kitab itu gak pantas diajarkan ke awam. Kita tanya balik. Kitab ini lebih mulia atau Al-Quran? Kan Al-Quran. Kenapa Al-Quran boleh diajarkan? Kan Al-Quran sumber rahasia. Ya, sumber ilmu dari Quran semua kok. Ini itu salah satu penjelas ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah para wali Allah itu tidak ada khauf, tidak ada ketakutan di hati mereka dan tidak ada hazan. Mereka tidak bersedih. Penjelasan dari ayat itu jadilah kitab ini. Jadi kitab ini penjelas Quran. Paham? Maka buka kitab ini biasa nggak? Nah inilah hebatnya anak-anak ribatnya. Kayak gini ente bilang biasa. Ya. Ntar disesatin orang, tahu rasa ya. Jadi kira-kira wali tahu nggak dirinya wali? Ya, jawabannya ada di sini. Tunggu dulu, sabarlah. Oke lanjut. Ya, Wazakartu. Wazakarta, nah. Deketin nanti. Sesungguhnya kewalian itu tidak diketahui oleh si wali itu sendiri. Ini kata ya manusia sekarang masih ada nggak? Masih ada orang begitu. Apa kata mereka? Innal walayata majhulatun inda ahliha. Kewalian itu tidak diketahui bahkan oleh si wali itu. Si wali itu nggak ngerti dirinya wali. Banyak nggak orang begitu ngomong hari ini? Banyak. Nasan yakulun. Ternyata orang begitu udah mati, muncul lagi orang begitu lagi, muncul lagi orang begitu. Masa ilmu nggak diupdate ya? Katanya kiai, katanya syekh, katanya habib, tapi kok ngomongnya sama. Kenapa pengetahuan mereka nggak di-upgrade dari dulu sampai sekarang? Itulah anehnya. Padahal kitabnya jelas, dicetak dengan macam. Cetakan apa tuh? Cetakan apa tuh? No. Ya, Mesir ya. Ini juga Mesir. Ini mana nih, Bia? Itu apa tuh, Bia? Cetakan mana? Tuh banyak. Bahkan ada yang tebel tuh yang bid'ah bener itu ya. Tuh, itu ada PDF-nya. Ini ada PDF-nya. Masa sudah dibagikan gitu nggak baca juga? Ya, ternyata kita berhadapan orang-orang yang nggak mau baca. Ya. Katanya Allah nurunin ayat pertama Iqra, bacalah. Giliran kita ajak dia baca dia nggak mau. Ya sudah ya. Laka malaka, lana malana. Ya, jadi ini uslub saya ngomong begini biar antum itu pede kalau baca kitab. Ya, itu maksudnya bukan ngajak berantem, bukan. Ya, kita nggak akan datangin mereka debat, tapi kalau mereka datang kita layani. Ya,
Kalau kita datang-datang sono, sorry, ente kalau perlu datang ke sini, ya kita siap-siap aja kok, ya. Ya siap nih, siap semua kok. Siapa yang nggak siap? Cuma kalau kita mau datang-datangin, sorry. Apalagi undangannya palsu, ya kan? Undangannya A, isinya ternyata B. Ternyata realnya lain lagi. Kita nggak akan lagi begitu. Karena ilmu ini bukan untuk dibahsul masailkan. Ilmu ini untuk dikaji dan dirasakan. Oke? Itu maksudnya supaya antum wake up dikit, ya. Biar nyadar-nyadar dikit lah, ya. Khair, lanjut. Waman hasiba nafsahu waliyan wa huwa ba'idun anha. Dan engkau juga berkata bahwa orang yang mengira atau menganggap dirinya adalah wali, sebenarnya dia jauh dari kewalian tersebut. Ini kaidah yang dibuat-buat orang toh. Ternyata sampai hari ini ada nggak? Sampai hari ini ada nggak orang ngomong gitu? Siapa yang mengira dirinya wali maka dia bukan wali. Begitu kan kata orang. Ternyata itu sudah direkam oleh Imam Al-Hakim Tirmizi dari abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Itu kejadian. Ya, lanjut. Fa'alam inna ha'ula'i alladhina yakhuduna fi hadzal amri laisu min hadzal amri fi syai'in. Innama hum qaumun ya'tabiruna sya'nal wilayah min tariqil ilmi. Ini jawabannya. Ini jawabannya penting ya, coba perhatikan. Fa'alam, ketahuilah. Terus? Maka ketahuilah, sesungguhnya mereka orang-orang yang sibuk berbicara pada urusan ini, yaitu urusan kewilayahan, sejatinya mereka tidak masuk ke dalam urusan ini sedikit pun. Laisu min hadzal amri fi syai'. Mereka tidak mengerti sedikit pun ilmu ini. Ya, mereka tidak mengerti sedikit pun mengenai ilmu ini. Mereka hanyalah sebuah kaum yang sekelompok kaum yang ya boleh lah itu. Sekelompok kaum yang mengibaratkan hakikat kewalian dari segi keilmuan mereka saja. Min tariqil ilm. Al-ilmu bita'allumi. Coba, ini kaidah. Innamal ilmu. Ini hadis loh ya. Innamal ilmu. Ilmu itu hanya dengan ta'allum. Oke, sudah? Kalau Quran bitalaqi, ta'allum juga, ngambil langsung dari lidah orangnya, nggak bisa pakai YouTube. Kalau ilmu ini gimana? Ilmu rohani, ilmu tasawuf, ilmu kewalian. Itu bizauq. Ilmu ini bukan ilmu data kitab semata. Kitab data itu diambil dari rasa itu. Futuhat Makkiyah 9 jilid, Ihya Ulumuddin, itu rasa yang diterjemahkan dari kolbu seorang wali jadilah kitab. Jangan dibalik. Jangan dibalik ya. Ya Allah, ikut minum Buya dia. Gak apa-apa Buya. Masa ya Baghiyah aja ngasih minum guguk ya kan? Masa kita nggak ngasih minum air? Kita baru ya. Jadi yang benar gimana? Beliau lagi bicara tentang epistemologi. Masih ingat epistemologi? Loh ini ada ini kok. Ada ininya nggak? Ada nggak ininya? Jadi beliau bicara tentang mustadrakat atau maqais al-ilm atau mi'yarul ilm atau boleh disebut juga epistemologi. Oke, contoh gini. Untuk merasakan manisnya gula itu dilihat atau diicip. Untuk mengetahui nikmatnya rendang dimakan atau ditonton. Atau dibahsul masailkan. Gimana?
untuk merasakan nikmatnya satu makanan, diobrolin, dipodcastkan, dimuzakarahkan, atau langsung dimakan. Paham maksudnya? Ilmu tasawuf bukan ilmu ngobrol-ngobrol. Ini pun bukan bukan tasawuf. Saya hanya menghantarkannya. Tasawuf itu nanti antum duduk sendiri, ya, riyadhah, tafakkur, tadabbur. Nah, tapi kaedahnya kita jelaskan gitu. Ya. Nah, hari ini orang ingin merasakan rendang tapi pakai ngoceh. Warnanya nggak cocok, rasanya nggak enak. Ya. Kopi ini dibuat. Nah, kan kalau kopi itu dua, hirup dulu aroma baunya, yang kedua baru diserumput. Bukan dikomentari sebelum ngomong, ya. Ada yang tidak harum tapi rasanya sedap. Kalau kopi baru dia, ini nggak enak nih, kenapa? Gelasnya nggak bagus. Ya, mau rasain kopi ya, gitu rasa kopi. Oh ini kopi, saya lihat dulu di Google ya, ada nggak di kopi di Google? Memang begitu cara mengetahui kopi. Nah, orang hari ini membahas tasawuf begitu, membahas tarekat begitu, bahas ilmu ruh begitu. Kita cek dulu di Google, ada nggak? Duluan Google tahu daripada dia, katanya memboikot Israel, katanya boikot Amerika, katanya boikot Cina, tapi barang mereka dipakai semua. Masa lebih dulu tahu Google daripada kolbu dia? Mau bahas hadis, ngelihat tarajimnya, ngelihat sosok orang, rawinya siapa, pakai Google. Kalau nggak ngerti, nggak usah jadi muhaddis ente ya. Nggak usah kemudian, udah kita biasa-biasa aja. Kalau nggak tahu, katakan la adri, ana la adri. Ya, cukup katakan begitu. Jadi hari ini banyak orang berbicara hal yang dia nggak ngerti. Kita bukan soal mengerti juga, tapi kita pernah mentalakikan makna ini semua dari guru-guru kita. Ya, nakhuz min afwahim wa qulubihim wa sudurihim. Maka kita berani buka kitab ini. Ya, nah, selama itu menerjemahkan kalam beliau, kata orang, maka saya terjemahin ulang. Lah, inilah terjemahan. Jadi beliau lagi kalau bahasa orang ini ngenyek orang itu. Kalau bahasa Jawanya ngenyek apa ya? Jadi nyinyiran orang luar, nyinyiran balik sama beliau, gitu. Paham maksudnya? Untuk membahas tentang perkara yang sifatnya angka-angka, itu pakai mata, pakai telinga, atau pakai pemikiran, pakai akal. 1 tambah 1 tambah 1 seperti itu. Itu pakai apa? Saya lihat dulu angkanya gitu, kita. Atau difikirkan dulu angkanya berapa. Oke? Nah, jatuh cinta itu pakai perasaan atau pakai pikiran? Hah? Pakai perasaan atau pakai pikiran? Kalau dipikir-pikir enggak sih kayaknya. Nggak masuk. Ya. Maka menempatkan sesuatu mesti sesuai tempatnya. Ada ilmu yang bita'allum, ada hakikat yang dengan zauk. Jangan hakikat ente ta'allum-ta'allumkan gitu. Ilmu hakikat kok dihafal-hafalin, maka ngafalin hikam konyol. Hikam itu suluk kholwat, ikuti manhaj para arbabul qulub, ahli-ahli kolbu, nanti hikam itu nggak perlu dihafalin. Paham sendiri. Tapi kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim,
Akidah Asy'ariyah, mazhab Syafi'i, mesti ta'allum. Ngambil qiraat, mesti talaqqi. Musalsal dia. Ya. Nah, tasawuf itu gabungan semuanya, digabunglah semuanya. Maka tasawuf itu mulai dari bab kecil sampai yang syariat-syariat kita itu dipakai semua. Ya, nggak dipakai. Mau zikiran wudu nggak? Bener. Wudu pakai fikih nggak? Fikih bagian dari syariat nggak? Tuh. Jadi nggak ada yang paling lengkap mengamalkan hazad din agama ini kecuali sufi. Ya, ini sejauh yang kita lihat selama ini ya. Taib, ya. Jadi kenapa muncul salah persepsi tentang hakikat kewalian? Karena salah persepsi dalam menggunakan epistemologi keilmuan, artinya salah pasang alat. Epistemologi itu alat keilmuan. Kalau objek pemandangan dilihat atau didengar? Benar. Suara dipandang atau dicicipi? Suaranya gurih gitu. Gitu. Benar suaranya tadi. Hah? Suara merdu apa suara gurih? Oke. Ya. Wajahnya kalau makanan itu enak tuh wajahnya sedap gitu. Nah, itu kekeliruan. Nah, itu orang. Jadi kalau sudah masuk ke sana, itu masuknya sudah ke bab majazi. Dan sufi sering melakukan itu. Kalau sudah jadi, udah masuk. Karena dalam ilmu akliyat nggak ada padanannya. Dalam ilmu empirik nggak ada padanannya. Muncullah kalimat-kalimat balaghah, ya, sastra majazi dalam tasawuf. Jadi ikhwah fillah, ini pengantar-pengantar ringan ya, bahwa membahas ilmu kewalian itu, coba lihat tadi, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali itu nggak galau. Galau di mana? Di jiwa. Yahzan, tidak sedih di hati. Maka itu ilmu jiwa, ilmu hati. Bukan ilmu fikih. Tapi para sufi, para wali nggak pernah lepas dari fikih. Oke? Gitu. Wa yatakallamun, lanjut. Wa yatakallamuna bil maqayisi wa bit tawahhumi min tilqa'i anfusihim. Wa laysu bi ahli khususin min rabbihim. Wa lam yablughu manazil al walayah wa la arafu sun'allah. Tarjim. Innama kalamu fis sidq. Mereka hanya berbicara dengan kaedah-kaedah dan dengan persepsi dari diri mereka sendiri. Maqayis apa? Kias-kias, analog. Mereka hanya berbicara tentang analog dan persepsi dari diri mereka sendiri. Jadi dibuat-buat sendiri. Inilah awal kegagalan memahami tentang bab kewalian. Ya, ini wajib dibuka kitab ini biar nggak salah mewalikan orang yang bukan wali. Ya, atau menolak kewalian orang yang dia sebenarnya wali. Maka kitab ini wajib dibuka. Supaya nggak salah persepsi, yang bukan wali jangan diwalikan, yang wali mesti diketahui. Kalau berhasil ngajinya. Insya Allah ya. Terus? Dan mereka bukanlah orang-orang khusus dari Tuhan mereka. Orang-orang yang istimewa, bukan orang-orang yang istimewa yang dapat ilmu yang musyahadah laduni dari Allah. Terus walam yablughu, dan mereka tidak sampai kepada manzilah kewalayahan. Orang nggak wali ngomong wali, sahih nggak? Bukan ahli fikih ngomong fikih, nyambung nggak? Bukan ahli rendang buat rendang, ngomong rendang, nyambung nggak? Hari ini ustadz nggak ngerti ilmu politik ngomong politik, nyambung nggak?
Kiai, Ustaz, agama tidak boleh terpisah dari politik. Kan gitu kan hari ini. Maka kita Ustadz mesti bicara politik. Iya, kalau ente ngerti politik, jangankan politik yang itu ilmunya bait Anda, ilmu misalnya muamalat bab tentang bank, kita nggak ngerti jangan ngomong. Gak pernah mempelajarinya jangan ngomong. Ilmu tentang misalnya tentang apa nih? Apa yang baru-baru nih Bu ya? Ada yang baru di dunia zakat? Ya, tentang fikih zakat. Nggak ngerti, ya diam aja uskut. Tapi hari ini orang itu nggak sabar komentar sebelum ngerti. Komentar dulu baru paham dia. Jadi dia komentar dulu baru cari tahu. Yang sahih gimana? Cari tahu dulu baru komentar. Ini kalam lo nih pedas sekali. Jadi kita waktu menerjemahnya lebih pedas lagi jadinya. Ya. Jadi walam yablughu manazilal wahyi. Ini kan ngenyek banget ini. Ya. Ente nggak nyampe makom manazil terbawahnya wali, nggak nyampe. Wala arafu sun Allah. Kamu nggak tahu karya kewaliannya Allah mewalikan seorang itu kayak gimana. Itu maksud beliau. Ini parah nggak ngomongnya nih. Ini belum ngenyek banget ini. Ya, itulah kira-kira kalamnya kira-kira seperti itu. Ya, nggak ngerti ya, uskut gitu. Innama kalamu fis sidq. Ya. Kalau mereka mestinya fisidq hanya dalam bab tasdik aja. Wa miyaruhum tajud. Wa mi'yaruhum fil umuri as-sidqu. Fa idza saru ila al-minani inqata'a kalamuhum wa ajazu an ma'rifati sun'illahi bil 'abdi. Li'annahum ajazu an ma'rifatihi. Tasdik itu tawakuf maksudnya. Membenarkan tapi dia tawakuf, dia diem. Dia nggak ngerti. Ya lanjut. Jadi, apa kaidah mereka membicarakan tasawuf? Hanya membenarkan kata orang, itu fisidq. Kata orang, kata guruku, kata kiaiku, dulu wali itu begini. Gitu. Itu sidq. Bukan sidq dalam ilmu aqidah ya. Fa'idha saru, kalau mereka berangkat membicarakan al-minan, apa arti al-minan? Berian. Nah, anugerah laduni, futuh, wahabiyah, ya, inqata'a, Kalamuhum. apa artinya? Habislah kalam mereka. Coba cek, ada orang ngaji hikam nih, ngaji hikam. Kalau dia ngapalin hikam, nyampe di nomor 1 aja, udah mulai bingung nih, ini maksudnya apa? Ya. Kalau nyampe di bab kedua, atau nyampe bab 3, ujung-ujungnya, ini kitab rumit sekali. Ini bukan level kita. Bukan level dia, bukan berarti orang lain dia larang baca kitab itu. Ya. Mohon maaf, saya sudah banyak ketemu orang-orang yang rajin baca kitab. Itu rata-rata ngomong, jangan bukalah kitab hikam itu, Bu ya. Itu rumit kitabnya. Saya tanya balik, rumit bagi ente bukan berarti rumit bagi selain ente. Enggak rumit, jangan ya, bahaya itu. Ya. Bagi murid ente baca kitab fikih itu juga rumit karena dia nggak bisa baca kitab. Jangan dibuka, tetap aja dibuka sama dia. Nggak adil. Ternyata ada ketakutan yang lain. Nah ini bahaya. Hiqat, iri, dengki, itu bahaya. Ya, jadi ansahtu nafsi wa iyyakum ayyuhal fuqaha, ya, ayyuhal mutakallimun, ya. Saya menasihatkan diri saya dan antum, ahli fikih kah, ahli tafsir kah, ahli kalam kah. Kalau kita bilang sesuatu itu berat, belum tentu berat bagi orang lain. Kenapa? Allah itu maha luas anugerahnya. Bisa jadi menurut kita berat, bagi orang lain tidak berat. Kenapa? Allah ringankan bagi orang itu. Ya. Kayak dari Cina kan ngurusin apa gitu. Coba antum bayangin kerjaan dari Cina. Gak sanggup. Tapi dari Cina bayangin kerjaan saya juga gak sanggup. Ya. Benar gak? Sama. Kira-kira begitu. Itu contohnya.
Kayak Pak Syam tuh kan bikin map gini-ginian. Saya tuh bingung kok dia bisa bikin buat beginian ya. Kita bingung itu. Seperti dia juga bingung sama kita. Gitu. Nah, itu contoh-contohnya. Itu contoh-contohnya ya. Jadi kalau kitab hikam itu kulluhu minan ayyuhal ikhwa. Semua yang dalam hikam itu anugerah. Maka baca kitab itu tergantung anugerah yang didapat di kolbu. Gimana? Semua orang kan dapat anugerah, masalahnya dia nggak membuka kolbunya. Bukalah kolbu itu, Allah masukin. Allah kan turunin terus. Hujan air turun ke bumi. Hujan ma'rifat turun ke hati. Ya. Hujan air turun ke hujan ma'rifat turun, bukalah hatinya. Pasti masuk ma'rifatnya. Dan itu nggak ngelihat umur. Saya tua aja nanti ngaji harakatnya. Kalau tua ente nggak kuat duduk lama, ini aja saya masih muda. Udah berapa kali ganti duduk dari tadi. Ya, karena kebanyakan durian di Lombok. Langsung asam uratnya. Insya Allah ya. Gak tahu bener nggak? Kalau makan durian asam urat. Bener ya? Langsung dari tadi nggak tahan. Bolak lagi. Bu. Bid'ah itu Bu ya. Ya, lanjut. Wa'ajizu, mereka itu lemah dari mengenal bagaimana Allah mewalikan seorang hamba. Li'annahum ajazu an marifati, karena mereka lemah dari mengenal Allah. Ya. Karena nggak kenal Allah, maka tidak tahu karya Allah bernama wali. Cara Allah mewalikan seseorang. Coba, orang ahli nahu tahu nggak caranya jadiin murid pakar nahu? Tahu. Ahli kiraat bisa nggak ngajarin muridnya ahli kiraat? Ahli silat tahu nggak cara jadiin muridnya jawara? Ini kan ada pelatih nih. Ini pelatih taekwondo bukan? Iya. Nah, ahli karate nih. Ada Ustadz nih. Dan 4 kan? Saya dan koma. Dan 3 ya. Itu yang agak tinggi itu Paman Birin tuh. Dan berapa itu? 6 4, 7, saya lupa. Termasuk yang tinggi sekarang. Mungkin paling tinggi barangkali di Indonesia. Kalau orang dia tahu dan dia pernah mengalami cara berkarate, bersilat, bertaekwondo, apapun lah itu, maka dia tahu nanti cara ngelatih orang jadi hal yang sama. Kenapa wali majzub tidak mampu menjadikan orang menjadi sufi, menjadi murid? Karena dia nggak pernah jadi murid. Wali majzub itu langsung ditarik oleh Allah. Itu sebabnya semajzub apapun antum harus dikembalikan lagi menjadi murid. Supaya nanti bisa membimbing murid baru. Itu ya. Jadi gimana? Yang tahu cara bikin ahli ilmu, orang yang berilmu. Yang tahu cara bikin silat, ahli silat, orang yang mengerti silat. Yang mengerti tentang Allah, mengerti tentang ma'rifatullah, yang diberikan ilmu tentang musyahadah, ma'rifat dan segala macam, dia tahu ilmu cara Allah ngangkat wali. Bikin wali, ngerti dia. Jadi perkataan beliau maksudnya apa? Hari ini banyak orang bicara kewalian, dia nggak mengerti metodologi kewalian. Itu maksud beliau. Bu Yaldom ini kan dokter yang sering membimbing calon dokter. Karena beliau pernah dokter,
maka tahu cara ngata-ngatain calon dokter supaya cepat jadi dokter. Benar nggak? Udah berapa orang jadi dokter, Bia? Sudah lumayan ya? Sudah lumayan. Apa maksudnya? Mesti dia ngalamin itu, dia tahu ilmunya, maka dia tahu cara ngata-ngatain orang calon dokter. Padahal lebih mudah dari yang diuji. Jadi pembimbing lebih mudah dari yang dibimbing. Nah inilah orangnya. Ya. Kalau saya udah jarang bimbing, Bu ya. Udah jarang, Bu ya. Yang sering Bu ya sekarang. Kita sering menghindar. Kita termasuk cuma nggak sesering Buya. Seringnya nggak bisa. Pernah juga mahasiswanya nggak sanggup. Nggak sanggup mau gaji ketemuannya. Ya, ketemu hari apa, nggak jadi ketemu. Ya. Dan saya senang sekali Buya Aldomi jadiin Ribat jadi base camp bimbingan itu dulu saya begitu. Ya semoga diterusin terus biar itu menjadi berkah lah itu. Ya banyak dokter jadi di situ tuh. Alhamdulillah. Khair. Maksudnya apa tadi? Banyak orang yang dia membicarakan kewalian, dia nggak tahu metodologi kewalian. Bahkan salah satu guru kita ngomong, bahkan ada wali yang nggak ngerti dirinya wali. Itu benar. Itu wali am. Wali yang tapi yang dimaksud oleh beliau ini bukan wali am. Di kitab ini wali yang khas, wali yang benar-benar wali itu. Ya. Ngeri kali nih bahas-bahas wali ya. Ya. Coba lihat nanti di ayat kalau ada kalimat ya, tasnaun. Ya. Unik itu. Waman ajaza atau ajiza ya di tasrifnya. Waman ajiza, siapa yang tidak sanggup mengenal Allah, maksudnya nggak punya ilmu ma'rifatullah, boro-boro dia tahu cara Allah ngangkat wali. Kalau ilmunya duluan Google tahu daripada dia, duluan YouTube tahu daripada dia, udahlah ente uskut, jangan kemudian ngejek-ngejek orang bahas kewalian. Gitu maksudnya. Ya. Walidzalika yasiru kalamuhu juzafan fil aqibah. Karena itu kalam orang tersebut menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Fil aqibah, di kemudian hari. Nah, jadi ini muqaddimah beliau menjelaskan bahwa ini betul-betul tajam ya. Saya mencoba menerjemahkan bahasanya itu nyenyeknya nyakitin nggak tuh? Ya, bagi orang yang sotoy-sotoy itu terjemahan saya. Kira-kira kalau antum paham bahasa Arabnya seharusnya lebih tersinggung lagi. Ya, Bu ya? Ada terjemahannya. Itu terjemahan untuk orang Minang ya. Mengango dulu baru dicek. Sahih. Asabta sunnah. Ya. Nggak ngerti alam jabarut, alam malakut, terus nolak orang bahas alam jabarut, alam malakut. Kalau nggak ngerti, ngaji ke orang itu. Ya kan? Jangan bilang-bilang itu tasawuf falsafi, ya salam. Istilah tasawuf falsafi sudah dibatalkan oleh para ulama. Maka tuh baca tuh buku saya, Teologi Sufi Nusantara, di bab 2 kita sudah jelaskan kelemahan daripada teori-teori tasawuf falsafi. Itu udah lemah gak dipakai. Ya. Ternyata Prof. Azra almarhum merestui itu. Beliau ternyata termasuk bingung dengan teori-teori itu apalah ini. Kan Imam Ghazali disebut tasawufnya tasawuf akhlaki.
ya, atau tasawuf sunni. Ibnu Arabi disebut falsafi. Padahal Ibnu Arabi pengikut Ghazali. Siapa yang pakai begitu? Orang Barat. Diikuti oleh Nicholson, dipakai Nicholson, diikuti oleh Abu Ala Al-Afifi. Ada kitabnya di belakang. Ya, kitabnya di belakang itu. Ya. Teori itu penemuan ulama terdahulu yang ngajinya ke Inggris. Namanya Abu Ala Al-Afifi. Orang bagus. Cuma itu sudah ditolak banyak orang. Ibrahim Al-Hilali. Ya. Ibrahim Madkur itu namanya orang-orang di Mesir itu udah nggak dipakai oleh kebanyakan penulis-penulis tasawuf hari ini. Kenapa? Imam Ghazali punya kitab yang disebut falsafi, Mishkatul Anwar, Kimyaus Sa'adah, tapi nggak disebut falsafi. Justru Al-Ghazali membantah filsafat pakai kitab itu. Terus kenapa disebut tasawuf falsafi? Beliau sudah melewati falsafah itu. Jadi istilah itu nggak matching, ghair munasib. Ya, yang masih pakai istilah itu nggak ngupdate walaupun dia profesor 7 kali. Apalagi cuma S2, S1, ya mohon maaf, ini bukan masalah gelar, ini masalah ente melek dengan penemuan baru. Jangan pakai buku-buku jadul. Itulah sekarang kenapa saya senang sekali hidup di zaman ini. Kalau orang mau nulis satu buku ilmiah, dia harus melek jurnal. Karena jurnal itu nggak perlu buku tebal, dia cukup 15-30 halaman, lalu itu di-share. Dan bisa di-update. Makanya disebut kalau nulis disertasi, tesis, harus update jurnal 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena teori itu sudah diupdate terus. Masa masih pakai buku-buku yang dicetak tahun-tahun 50-an, 60-an, 70-an. Ya? Mesti upgrade itu. Jadi kalau masih ada yang bagi-bagi tasawuf falsafi, tasawuf sunni, tasawuf bid'i, tasawuf akhlaki, itu orang masih belum update walaupun bukunya ditulis hari ini. Ya? Terserah sepakat atau tidak, tapi kira-kira begitulah ya. Masa handphone aja udah maju. Ya. Sekarang yang zohir aja udah maju. Maka alam minda kita mesti juga lebih maju. Alam batinnya kita juga harus lebih maju. Ya. Nah, kita sebelum tutup, kita bacalah 2 atau 3 paragraf dari halaman 136 ya. Wal awliya indana ala sinfaini. Sinfun awliya'u haqqil. Sinfi awliya'i haqqillah wa sinfi awliya'illah. Wa kilahuma yahsibani annahuma awliya'ullah. Nah, ini jawab beliau. Kalau dalam ilmu kewalian, wali yang hakiki itu ada 2. Ini boleh dibaca badal sinfin, sinfain, sinfi awliya'i haqqillah. Boleh dibaca dengan tarkib baru. Ya, sinfu awliya'i haqqillah. Ya. Tapi yang pas badal ya, lebih pas. Kelompok pertama aulia haqqillah, yang kedua auliaullah. Dua-duanya adalah wali Allah. Fa'amma waliyu haqqillah, farajulun sebentar dulu. Kedua-duanya yahsubani annahuma, mereka menyadari dirinya wali. Jadi tidak benar seperti yang dikatakan sebagian orang bahwa dia tidak mengerti wali. Saya ingin kasih mulahazat sedikit. Pandangan itu berkembang di kalangan ahli kalam, diwakili oleh Ibnu Furak. Maka Ibnu Furak diselisihi oleh orang setelahnya, yaitu Imam Al-Qushairi.
Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Kata Ibnu Furaq, wali nggak tahu dirinya wali. Kata Imam Qusyairi, jadi ma'rifat berkembang. Di kalangan para wali pun ada teori yang berkembang. Ada yang mengatakan wali nggak tahu dirinya wali, sudah dibantah. Dan kalam yang bantahan ini sudah disepakati. Apa kata Imam Qusyairi? Enggak, wali tahu dirinya wali. Gitu, ya. Ternyata jauh sebelum Qusyairi ada Al-Hakim At-Tirmizi. Jadi Qusyairi itu mengikuti Imam jadi kita jadi tahu kemana puzzle-nya. Jadi kalau dibuat Imam Al-Hakim At-Tirmizi, diikuti oleh siapa nanti? Diikuti oleh banyak ulama, dan generasi berikutnya Al-Qusyairi. Sedangkan yang tadi itu, ya kalam yang tadi nasun. Siapakah nasun itu? Kalam itu diikuti oleh beberapa orang. Di sini ada Ibnu Furaq. Siapa Ibnu Furaq? Ibnu Furaq ini yamil ila ta'wil aktsar. Dia punya kitab mentakwil dahsyat sekali. Untung kita mengerti manhajnya, jadi kita nggak salah paham mengatakan dia seorang Mu'tazilah. Ternyata dia generasi ketiga setelah Imam Asy'ari. Ya, beliau ahli kalam. Sedangkan ini ahli tasawuf. Kalau pembahasan kewalian cocoknya di kalangan ahli kalam atau tasawuf. Maka yang jadi rujukan siapa? Oke, ya. Jadi yang sekarang disebut linear. Jadi kepada ya teman-teman pengajar, dosen, jangan ngeluh dengan adanya jurnal, jangan ngeluh dengan istilah linearitas. Itu bagus. Itu apa yang pernah dicontohkan oleh para ulama kita dari dulu, ya. Sedikit lagi. Adapun wali haqillah yang pertama, Fa'amma waliyyu haqqillah farajulun afaqa min sakratihi fataba ila Allah ta'ala wa azama 'ala al-wafa'i lillahi ta'ala bitilka at-taubah fanazara ila ma yuradu lahu fil qiyam bihadzal wafa'. Maka adapun wali haqqillah, maka itu adalah seseorang yang telah bangkit atau telah bangun dari kemabukannya, kemudian dia bertaubat kepada Allah dan berazam, bertekad untuk menyempurnakan janji tersebut, yaitu bertobat kepada Allah. Kemudian dia memandang kepada apa saja yang mesti dia lakukan terhadap pemenuhan janji tersebut. Oke, ada wali haqqillah. Wali haqqillah ini ditandai dengan kesadaran dari mabuk maksiat. Sakarat di situ bukan sakarat zauqiyah, tapi sakarat duniawiyah. Ya, mabuk dunianya. Mereka taba ila Allah. Maka yuhal ikhwah, kullu wali taibun. Setiap wali itu pasti punya amalan wirid, yaitu tobat. Maka kita di wirid asas yang selalu kita pakai adalah istighfar. Dan itu jatuhnya pada murid wajib, pada orang awam terserah mereka. Jadi kalau sudah merasa murid thariqah, itu wajib istighfar, tobat setiap hari. Bukan sunat lagi. Ya, dan itu baru mengikuti al-wafa bima qallahu ta'ala tubu ilallah. Wahai orang beriman, tobatlah kepada Allah. Yang menjawab seruan ini, walam ara al-yawm fid dunya man waffa bihadzal amr illa sufi wal muridun, ya. Jadi yang melakukan itu hari ini kita nggak lihat kecuali para sufi dan murid-murid mereka, ya. Dan kita berdoa semoga kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin, ya. Ini wali haqqillah, amalan wajibnya tobat, ya. Jadi
ma alamatu hadzal wali sidqut taubah. Apa ciri-ciri wali yang level ini? Itu kesungguhan dalam bertobat, ya. Tobat itu nggak hanya dari dosa zahir, tapi yang paling berat dosa batin. Dosa batin itu hati kesal, prasangka kepada Allah, apalagi prasangka urusan rezeki. Makanya Ibnu Athaillah nulis kitab Isqatut Tadbir setebal ini, karena ada orang yang penyakit hatinya adalah dia masih galau masalah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini galau nggak? Galau masalah jodoh nggak? Halo? Kalau laki-laki galau masalah rezeki, duit. Ntar kalau nikah gimana kerjanya? Coba tanya ke beliau berdua ini. Misterius loh rezeki mereka ini. Misterius. Saya juga ngalamin itu. Coba tanya ke beliau-beliau yang sudah menikah itu. Benar aja Syamnya? Misterius loh. Dulu itu kerjanya ngambil karet itu di Jambi. Sekarang jadi bos mebel dia. Dari dulu tidur-tiduran di Muara Jambi tuh. Ya, tidur-tiduran di masjid tempat kita ngisi kemarin tuh. Masya Allah. Tapi ketika mereka menjalani proses itu, ya proses kegalauan itu ada. Nah, sama lah. Sama beliau-beliau Buya ini sama. Jadi jangan kaya dulu, nikah dulu baru kaya. Ya, jangan kaya dulu baru nikah. Nikah dulu baru kaya. Nggak nyambung ya. Barangkali itu teman-teman. Ini contoh aja, contoh ya. Jadi tobat kita sekarang tidak hanya dari tobat yang zahir, tapi yang paling penting tobat yang batin. Ya. Wa inda awliya illa ya, al-ghaflah walau lahzah zanbun. Jadi bagi para awliya illah itu lalai sedetik saja itu mereka menganggap itu dosa dan mereka bertobat. Nanti coba aja lihat. Antum kalau udah talqin zikir, lalu mengamalkan zikir, terus lupa sebentar aja itu kita nggak enak loh. Langsung tobat kepada Allah. Itu aulia ilah zakirin. Ada aulia ilahil arifin. Itu beda lagi. Aulia ilah arifin babnya adab. Babnya kemakrifatan. Nah, oleh karena itu saya berdoa ya, semoga kita semua Allah pantaskan menjadi kekasihnya, Allah pantaskan menjadi aulia-aulianya ya. Semoga kita, guru-guru kita, keluarga, keturunan, dan semua teman-teman yang hadir dan yang mendengarkan kajian ini, Allah berkahi kolbunya dengan nur, Allah jadikan ruhnya ditawaf ya, bertawaf di arsyullah, dan Allah jadikan nufus kita khadimah, berkhidmat, dan Allah jadikan semua yang ada ini adalah bukti bahwa kita hamba Allah SWT. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lilmadhkurin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.